Siap-siap presentasi makin keren. Yuk kita belajar bareng Bu Via, rahasia bikin slide yang auto memukau. Pernah nggak sih kalian ngerasa waktu kayak berhenti pas lagi liatin slide presentasi yang isinya tulisan semua? Kayaknya kita semua pernah ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah rasa bosan itu jadi sesuatu yang keren. Kita akan sulap slide yang ngebosenin jadi cerita visual yang benar-benar nempel di kepala. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari istilah yang sayangnya kayaknya kita semua kenal deh. Mati karena PowerPoint. Ini tuh fenomena universal, di mana ide-ide yang brilian jadi terkubur cuma gara-gara presentasi yang jelek. Kedengaran familiar kan? Coba deh inget-inget lagi. Kalian lagi duduk di sebuah ruangan, ngeliatin layar, terus blank. Pikiran langsung kemana-mana, entah karena slide-nya yang terlalu rame, atau karena presenternya cuma baca doang. Nah, pengalaman kayak gini tuh umum banget, dan justru inilah yang mau kita perbaiki bareng-bareng hari ini. Jadi, apa ada sih gejalanya? Pertama, dan ini yang paling sering ya, dinding teks. Ini bikin audiens jadi bingung mau baca atau dengerin. Ujung-ujungnya dua-duanya nggak masuk. Terus ada animasi yang lebay, yang malah ganggu fokus. Dan yang paling parah, presenter yang cuma ngebacain slide-nya. Kalau gitu ngapain ada presenternya kan? Nah, inilah masalah-masalah yang akan kita beresin. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Tenang aja, ini nggak ribet kok. Kita bakal bahas 5 prinsip desain inti yang simple banget tapi powerful, yang dijamin bakal ngubah cara kalian bikin presentasi. Ini prinsip nomor 1, dan jujur ini yang paling penting. Konten dulu, baru desain. Kenapa? Soalnya desain sebagus apapun nggak akan bisa nyelamatin pesan yang berantakan. Jadi sebelum kalian buka PowerPoint atau Canva, pikirin dulu alur ceritanya. Bikin kerangka kasarnya, kayak storyboard gitu, di mana tiap slide punya satu ide utama. Ingat ya, desain itu buat nguatin pesan, bukan buat nyiptain pesan dari nol. Nah, ini nyambung banget nih ke prinsip kedua, yang super penting. Anggap aja slide kalian itu contekan visual, bukan skrip buat dibaca. Waktu kalian cuma baca dari layar, kalian itu bikin diri sendiri jadi nggak penting. Kenapa? Karena audiens bisa baca jauh lebih cepat daripada kita ngomong. Jadi, jangan jadi pembaca, jadilah pencerita. Nah, ini dia nih, aturan yang bisa mengubah segalanya. 1. Ide. Tiap slide. Kenapa ini ampuh banget? Karena otak kita tuh nggak didesain buat multitasking kan? Dengan nyajiin satu pesan per slide, informasinya jadi gampang banget dicerna dan diingat. Jadi jangan takut jumlah slide-nya jadi banyak. Justru yang harus ditakutin itu slide yang terlalu padat. Sekarang kita bahas 4 prinsip desain dasar yang gampang diingat pakai akronim CRAP. Pertama, C buat kontras. Ini bukan cuma soal bikin slide kelihatan cakep, tapi soal fungsi. Bayangin tulisan kuning muda di background putih. Sakit mata kan bacanya. Kontras yang kuat, misalnya tulisan hitam di atas background putih, itu mastiin pesan kalian kebaca semua orang, bahkan yang duduk paling belakang. Selanjutnya, R buat repetisi. Anggap aja ini kayak branding buat presentasi kalian. Dengan pakai font, warna, dan gaya icon yang sama di setiap slide, kalian menciptakan sebuah pengalaman yang nyambung. Tanpa repetisi, presentasi kalian bakal kelihatan kayak comotan dari sana-sini, nggak konsisten. Konsistensi visual itu bikin kelihatan profesional dan rapi. Terus A buat penjejaran atau alignment. Aturannya simpel banget, jangan taruh apapun di slide secara asal-asalan. Coba bayangin ada garis-garis nggak kelihatan yang nyambungin semua elemen, baik itu teks atau gambar. Penjajaran yang rapi, mau itu rata kiri, kanan, atau tengah, itu langsung ngasih kesan teratur dan profesional. Dan terakhir, P buat proximitas. Ini gampang banget, taruh barang-barang yang berhubungan deketan. Contohnya, sebuah gambar harus ditaruh dekat sama teks penjelasannya. Jarak visual ini secara otomatis ngasih tahu ke audiens, hey, dua hal ini tuh satu paket. Ini ngebantu otak kita memproses informasi jadi lebih cepat. Prinsip terakhir yang nyatuin semuanya, kekuatan ruang kosong atau white space. Jangan mikir ini ruang yang kosong ya, tapi ini tuh alat desain yang super ampuh buat bikin fokus. Lihat deh yang di kiri, pusing kan? Mata kita bingung mau lihat kemana? Nah, bandingin sama yang di kanan. Dengan ngasih ruang napas, kita secara aktif ngarahin perhatian audiens ke hal yang paling penting. Ruang kosong itu kemewahan dalam desain. Nah, sekarang kita udah tahu prinsip-prinsipnya kan? Yuk kita lihat apa yang terjadi kalau aturan-aturan tadi dilanggar. Kita akan bedah beberapa kesalahan paling umum yang sering banget kita temuin di presentasi sehari-hari. Nah, ini dia nih, musuh bebuyutan kita semua, dinding teks. Begitu audiens lihat slide kayak gini, otak mereka tuh langsung shut down. Mereka dipaksa milih mau baca slide-nya atau dengerin kamu ngomong. Dan tebak apa? Ujung-ujungnya mereka nggak akan ngelakuin dua-duanya. Pesan kalian dijamin hilang ditelan tulisan.
Dan lihat bedanya. Slide yang sama, tapi sekarang kita terapin prinsip kesederhanaan dan aturan satu ide. Semua detail yang tadi ada di slide sebelumnya, nah itu tugas kalian buat ngejelasinnya secara lisan. Slide ini cuma jadi jangkar visual yang kuat buat pesan utama kalian. Ini bukti nyata kekuatan dari kesederhanaan. Oke, ini beberapa aturan praktis yang nggak bisa ditawar-tawar lagi soal keterbacaan. Ukuran font, minimal 30 poin. Titik. Kalau orang paling belakang nggak bisa baca, ya percuma. Jenis font, pakai aja yang bersih dan gampang dibaca, kayak sans serif. Kontras, harus tinggi, nggak ada pilihan lain. Dan buat konsistensi, cukup pakai maksimal 2 jenis font aja. Simpel kan? Baiklah, sekarang kita ngomongin yang seru, animasi dan transisi. Ngaku deh, kita semua suka kan pakai efek yang muter-muter atau mantul-mantul itu? Tapi ingat, tujuannya itu buat memperjelas, bukan buat bikin pusing. Intinya cuma satu, tiap animasi harus punya tujuan. Jangan pakai efek bouncing cuma biar kelihatan keren. Coba tanya ke diri sendiri, ini ngebantu cerita gue nggak? Kalau kalian mau munculin poin satu persatu, animasi fade yang simple aja udah lebih dari cukup. Tujuannya adalah memperjelas, bukan mengalihkan perhatian. Prinsip-prinsip ini berlaku di mana aja, mau pakai PowerPoint atau Canva. Jadi pilih yang mana? Gini aja, kalau kalian butuh kontrol animasi super detail dan data yang rumit, PowerPoint jagonya. Tapi kalau butuh desain yang cepat, cakep, dan gampang buat kolaborasi, Canva juaranya. Ingat, alat itu cuma sarana, ceritanya tetap datang dari kalian. Pada akhirnya, semua tips dan prinsip yang kita bahas tadi itu tujuannya cuma satu, ngubah kalian dari sekedar tukang bikin slide jadi seorang pencerita visual. Ingat ya, audiens itu datang buat lihat kalian, bukan buat baca dokumen di layar. Slide itu panggungnya, tapi kalian bintangnya. Pakai slide buat nampilin data yang susah diucapin, atau gambar yang bisa ngebangkitin emosi. Biarkan slide jadi pendukung cerita kalian, bukan jadi cerita itu sendiri. Jadi, pas kalian bikin presentasi berikutnya, coba tanya ini ke diri sendiri. Kalian lagi nulis skrip buat dibaca atau ngerangkai cerita buat dibawain? Pilihan itu bakal nentuin segalanya. Semoga Thanks for watching.